أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على Muhammad. Allahu Akbar. Jam 9 lewat 2 menit. seperempat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Silakan panitia sambil bagi kuenya, sambil bagi kopinya nih, keluar kopinya nih. Udah ngomong merasa nih. Salam takdim kami aturkan dumateng panjenenganipun sedulur lanang Bapak pemuji selamat sekeluarga dan seluruh keluarga besarnya yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kiram, juru kuncen, guru kita Pak Ustadz Edi Suiknya yang kami tadinya kami hormati, Pak Ustadz RU, Bapak Ustadz Yusuf, Bapak Ustadz Eri, Bapak Ustadz Daryono, dan segenap para asatid. Salam takdim kami aturkan juga kepada para guru-guru kami, wabil khusus Syekh Wilayah, Bapak Lurah, Bapak RW, Pak RT yang kami hormati, para jarah koordinator gang yang kami hormati, para bapak, para ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dipersilakan jamaah segala yang sudah ada dinikmati, ya, dicicipi, barokahnya harus dihabiskan. Kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah, malam hari ini malam yang begitu indah. Namun sebelumnya mohon maaf nih kepada Bapak Ketua selaku MC. Bukan maksud kami untuk menasihati dan menggurui, ya. Sebenarnya pengen pensiun jadi ustadz nih. Udah banyak ustadz yang baru, ustadz yang muda, generasi penerus, ya, masya Allah. Kita tinggal duduk manis, ngaminin doa, udah cukup. Kopi sudah keluar, alhamdulillah, silakan, ya, masya Allah. Mudah-mudahan kita semua sedang rahmatnya, dan semoga maksud tujuan dari sabuniyah panjenenganipun Bapak Muhaji Slamet dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya diangkat makom derajatnya dengan anak-anak yang soleh dan solihah, dan semoga dilancarkan usahanya, diluaskan rezekinya, jauhkan dari segala bala dan musibah, dan semoga selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, malam hari ini kultum kuliah terserah antum. Karena saat ini jam 9:30 udah mau cabut berangkat, tadi udah request nih, maka kultumnya cukup 5 menit. Pada malam hari ini jamaah mohon izin untuk menyampaikan satu kisah teringat bagaimana Nabi Musa ingin dekat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan anak soleh dan solihah. Nah, suatu hari jamaah ini namanya cerita, bukan tausiah, ceritanya dongeng. Nabi Musa yang disebut dengan kalamullah, Nabi yang bisa dan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, saya ingin dekat dengan Engkau. Saya ingin dekat, lebih dekat daripada urat nadi yang aku rasakan. Maka apa? Jawab Allah Subhanahu wa taala, cari yang namanya disebutkan oleh Allah itu namanya Hanafi, ya. Kalau nggak salah itu Hanafi, jemaah. Cari seseorang yang namanya Hanafi di kampung ini, nanti tolong temui, jemaah. Akhirnya apa? Kan itu perintah Allah untuk Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa ngider cari orang yang bernama Hanafi. Siapa jemaah? Hanafi, bukan Hanafi permata sepatan, bukan. Singkat cerita, di bawah 1,5 menit.
Itu ketemu jamaah. Pas waktu assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf, apa betul nih rumah Pak Hanafi? Betul, ini saya Hanafi. Bapak silakan duduk dulu. Belum ditanya itu siapa, belum mengaku bahwa itu adalah Nabi Musa utusan Allah untuk mencari Hanafi. Bapak Hanafi mensilakan Nabi Musa duduk di balai-balai. Silakan, sahabat duduk dulu. Dan mohon izin saya mau ke belakang dulu, ada pekerjaan. Tidak begitu lama, saudara Hanafi masuk ke dalam. Sambil keluar jamaah, itu Bapak Hanafi sambil gendong kiri lanang. Tapi enggak Pak, kiri lanang itu. Tapi nunjukin ke sini kiri lanang. Habis dimandiin, masih basah kuyup, diselimuti dengan handuk, dielus-elus, didudukan di depannya Nabi Musa. Sudah selesai. Mohon maaf, tamuku yang terhormat, saya belum selesai. Nabi Musa suruh duduk hadap-hadapan dengan kiri kanan. Akhirnya Bapak Hanafi itu masuk lagi. Tidak berapa lama di sana mau kiri kanan. Wes oke gila, ceritanya ini gampang. Berarti menit itu tadi masih ada 5 menit lagi. Beberapa lama kemudian Bapak Hanafi itu sambil gendong kiri itu yang habis dimandi, kemudian dilapin, kemudian dibersihin, kemudian dipakein baju, kemudian baru duduk. Hanafi itu antar kiri kanan dan kiri wadon di depannya Nabi Musa. Kemudian Bapak Hanafi bertanya, mohon maaf panjenengan itu sinten? Saya Nabi Musa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Hanafi langsung minta maaf, mohon maaf Nabi Musa, tadi saya nggak tahu karena ada urusan yang sangat penting. Saya harus merawat orang tua saya yang sudah menjelma menjadi kiri lanang dan kiri wadon. Sehingga apa kewajiban Bapak Hanafi menyambut tamu yang hakikatnya Nabi Musa lebih mendahulukan daripada orang tuanya yang sudah berubah bentuknya menjadi kiri lanang dan kiri wadon. Duduk bareng ceritanya berempat jamaah. Kalau panjenengan dikata Hanafi, kalau panjenengan yang betul-betul Nabi Musa, Nabi yang sangat diakui dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada gerangan apa wahai Nabi Musa engkau kesini? Saya disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya ingin dekat dengan Allah, tetapi oleh Allah saya suruh menemui engkau wahai Pak Hanafi. Gimana ceritanya? Ada yang ditanya, kenapa ibu dan bapak kamu jadi berdias? Nah itu ceritanya. Sekarang gini Nabi Musa, kalau panjenengan betul-betul Nabi, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tua saya dikembalikan wujudnya menjadi manusia, dicipta. Akhirnya kun fayakun, itu berdes lanang dan berdes wedok jadi manusia kembali, ayah dan ibunya saudara Hanafi. Alhamdulillah. Nah, dari buktinya ke orang tua itu Hanafi, insyaallah, yang sudah wujud orang tuanya berubah dari manusia menjadi bedes, masih tetap bagaimana cara kamu takdim, hormat, menghormati, menghargai, sampai dia itu meninggalkan haknya orang lain demi untuk kedua orang tuanya. Kira-kira zaman sekarang ada nggak zaman seperti itu? Angel. Kalau bahasa cerita, angel soalnya. Kalau bahasa cerita, mohon maaf nih, emak-emak sekarang dibandingkan dengan kita sekarang itu lebih tanggung jawab kita becok dan punya anak. Percaya nggak jamaah? Tuh, betulnya kencang dosa gimana? Kalau kita belajar dari ilmunya titik jamaah ya, bagaimana pas waktu akram, masya Allah sampai tirakat, nggak makan sampai 21 hari. Nah kalau mama sekarang enggak, lagi apuran nih, kalau lagi ngisi kadang muda main nomor terus ya, sosmed terus ya, update status dan sebagainya, kalah dengan kita jamaah.
Masya Allah. Nah, makanya pite yang belajar ilmu kepitian nanti mempunyai hati nurani pite yang baik. Dan manusia kalau belajar ilmu kemanusiaan mempunyai pri kemanusiaan, akhlakul karimah yang baik, berakhlak dengan tuntunan akhlakul karimah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dari selawat yang kita baca bersama-sama dari Ustaz Sudaryono dan para santrinya beliau, masya Allah. Ini mendidik, membimbing kita agar kita punya akhlakul karimah sebagaimana contohkan akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jelas dalam Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adim. Pertama yang harus kita tanamkan kepada putra-putri kita adalah akidah, akhlak. Ketika lahir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat Allah Maha Besar, kalimat tauhid. Makanya kalau bayi mau lahir jangan selendang gitu jemaah. Nanti lahirnya wih dan ayam mulu kalau begitu. Alhamdulillah kalimat-kalimat thayyibah dengan sholawat dengan la ilaha illallah. Masya Allah. La ilaha illallah. Yang pertama. Selanjutnya yang Allah muliakan dari kisah tadi bagaimana baktinya Hanafi kepada orang tuanya. Setelah menjadi itu jelmaan bedas lanang wedok jadi manusia, ditanya, Bapak nyun sewu dulu gimana ceritanya kok bisa berubah menjadi bedas? Untung punya anak yang soleh, merawat walaupun bagaimana kepayahan, kejerihan dengan semangat ikhlas ngurus orang tua ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus aku menjadi Hanafi karena derajatnya Hanafi bisa lebih tinggi daripada derajatnya aku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena wasilah bakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah, wajib jemaah bakti orang tua baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Nah, kemudian cerita dulu Nabi Musa, saya sempat khilaf kepada orang tua saya. Jadi cerita itu disumpah oleh orang tua yang jadi berdes yang mana itu ada 3 kesalahan. Cerita dalam kisah si orang tuanya Hanafi. Yang pertama, ketika dipanggil oleh orang tuanya nggak nyaut. Pas apuran, pas waktu lagi habis subuhan. Kalau bahasa nambah Pak Kusiman, panggil wong loro turun telan ning kamar rawe ceritanya. Panggil orang tuanya enggak nyaut ceritanya. Sampai orang tuanya marah gitu ya. Karena durhaka kepada orang tua dan durhaka. Kemudian emaknya sumpah serapah nyumpai dasar bedes dipanggil orang lain. Panggil itu tidak mungkin nggak nyaut nggak jauh. Kalau anak sekarang dipanggil pada bentak. Masya Allah, naudzubillah dari mudah-mudahan jangan sampai anak kita seperti itu. Nah, maka jadi orang tua jangan sampai ucapan-ucapan kita itu mempunyai ucapan sumpah yang jelek. Ingat jemaah rahimakumullah, ucapan kita ke anak adalah doa. Baiknya juga doa, buruknya juga doa. Maka jangan sekali-kali ibu-ibu biasanya apura nih kalau macet nakal banget, uset setiap hari habis benda. Jangan seperti itu. Ngomongnya anak saya pintar banget, pintar ngomong gitu. Besok siapa tahu besok jadi menteri penerangan. Masya Allah. Bahasa. Jadi mindset kita ketika ngomong ke anak kita yang baik-baik. Itu jangan durhaka kepada orang tua gara-gara dipanggil nggak nyaut. Yang pertama, udah cepat ngumpul saja di 7 menit. Yang kedua, pas waktu dipanggil itu belum sholat subuh. Jadi habis ngapura, habis keluaran gitu ya. Berdua dipanggil, belum sholat subuh, diingetin kagak mau, disumpahin sama mamanya jadi berdes. Betul jadi berdes. Masalah ini cerita daripada orang tuanya Hanafi. Artinya apa? Orang yang meninggalkan sholat derajatnya lebih hina ketimbang cirek. Alhamdulillah, mohon maaf jemaah. Orang yang meninggalkan sholat derajatnya lebih hina ketimbang cirek. Karena apa? Sholat iman-din. Pertama, sholat yang agama. Yang kedua, awal mayum sabu yang berkiamat as-sholat. Yang ketiga, mantalka
Sholatan muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja udah kufur, bahkan keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatullah, daripada siksaan mereka bapaknya Hanafi ketika disumpah emaknya dipedeskan, apa tidak akur dengan tetangga. Ketiga masalah itu sehingga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah makamullah sekelumit cerita tentang Nabi Musa dan Hanafi. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua bahwa kita adalah seorang anak walaupun kita sudah punya anak. Hakikatnya kita adalah anak karena kita punya emak dan punya bapak. Maka kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua itu wajib sampai kita meninggal. Jangan bilang ini jamaah makamullah ke orang tua, kamu tua sama punya, ke guru juga sama punya. Maka penting sekali karena wasilah dari mereka kita ada saat ini. Wasilah mereka kita tahu alif ba ta sya jim. Wasilah mereka kita bisa sholat. Wasilah dari mereka kita bisa baca Al-Quran. Subhanallah indahnya. Maka insya Allah setiap amal baik kita, setiap niat soleh kita, walaupun tidak kita niatkan hadiah untuk orang tua, pasti orang tua kita akan mendapatkan kiriman pahala amal soleh kita. Amin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa dukhina sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina rasul ajma'in. Amin ya rabbal alamin ya mujib as-sayyidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdi wa fi ni'amahu yakfi mazid. Ya rabbana lakal hamdu ya rabbana lakal syukru ya rabbana lakal mulku ya rabbana lakal ridha wal barakah kama yanbaghi li kalimika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin صلاة تنجينا بها من جميع الأخطار والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير من أهل العبادة ومن أهل الجنة ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر ومن أهل الخير. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واغفرنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهلنا من أبواب ودك وانصرنا من حسين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا وعملا صالحا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك غنى عن الناس. اللهم إنا نسألك أهلنا أهلا سكينة وودة ورحمة واجعل أولادنا وذريتنا أولادا صالحا وصالحا وانزل رزقا كسنة حلا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل حقيقة Bapak kaum Islam almarhum Bapak Amin Sukarto. Allahumma ja'al ولد صالح بالله وبأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل وأرسل الثواب المقرون بالقرآن الكريم وما حللنا وما صبحناه وما صليناه هدية منا واصل رحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله شهيدا. اللهم أنزل رحمة والمغفرة وهدية على جميع القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله خصوصا لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا لمشايخنا ولأساتذتي ولأساتذتنا ولمن استطعناها ونبي سببه وانزل رحمة والمغفرة يا الله.
الجمع لقبول الجماعة في هذه المجاهدة في هذا المجلس. اللهم أنزل رحمة والمغفرة يا الله، واجمع لقبول keluarga Saiful Walimah Bapak Majlis Al Maktub fi hada daftar. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasbadkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min huffarin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.